Baik teman-teman, sekarang kita sudah bersama Kang Sahlan dari jurusan astronomi. Oke, baik, Kang Sahlan. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Kang Sahlan bisa memperkenalkan diri dulu, namanya siapa dan dari saat ini apa dan jurusannya apa pada saat S1. Karena yang akan dibahas jurusan S1-nya. Saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahlan Ramadan. Boleh dipanggil Sahlan. Nama panggilan Sahlan. Asal dari Tangerang Selatan, dari Pamulang. Sekolahnya di Jakarta, lalu berkuliah di Bandung. S1-nya dulu di ITB. Ya, sampai sekarang juga masih di ITB. S2-nya. S1-nya ambil jurusan astronomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Angkatan 2012 dulu S1-nya. Seperti itu. Sama berarti, sama. Iya, betul. Sama. Kita satu angkatan berarti ya. Satu angkatan. Berarti setelah lulus 2 tahun baru lanjut lagi ya. Betul. Berarti sama. Oke, kita langsung aja ke jurusan astronomi. Saya kalau bahas jurusan astronomi itu teringat juga dengan satu kata yang mirip, yaitu astrologi. Oke. Itu bedanya apa sih? Apa astronomi belajar apa sih dan apa bedanya dengan astrologi? Ya, jadi ini selalu ditanyakan ya dari saya satu juga ketika dengar kata astronomi. Berarti yang ilmu ngeramal-ramal bintang itu dong, gitu, yang zodiak-zodiak itu. Sebetulnya beda gitu ya. Jadi kalau astronomi lebih fully banyak sainsnya, banyak fisikanya, matematikanya seperti itu. Sedangkan kalau astrologi nggak ada sainsnya sama sekali, sekedar mengira-ngira, mencocok-cocokkan seperti itu. Tapi inti kaitannya sama-sama berkaitan dengan langit, objek alam semesta. Jadi kalau di astrologi itu mengaitkan siklus matahari, bulan, bintang-bintang dan sebagainya dengan nasib manusia gitu ya. Misalnya kalau misalnya orang yang lahir ketika mataharinya terbit di sebelah sini, maka dia peruntungannya, nasibnya sekian, keuangannya sekian, asmaranya sekian, gitu kan astrologi ya. Itu nggak ada sainsnya sama sekali. Sedangkan kalau astronomi ya kami benar-benar belajar ilmu ya fisikanya, matematika di balik objek-objek alam semesta itu. Misalnya dari pergerakan matahari, berapa kecepatan, ya istilahnya intinya kecepatan revolusi bumi mengelilingi matahari berapa, terus efeknya nanti terhadap bumi apa, seperti itu. Nggak cuma bumi, planet-planet juga, bintang, galaksi, pokoknya satu alam semesta kami pelajari. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau turunan dari pelajaran SMA itu turunan dari pelajaran fisika kali ya, karena dulu di fisika belajar tentang tata surya, benda langit kan? Ya, bisa dibilang begitu. Jadi, ya kenapa? Jadi belajar astronomi pasti harus menguasai fisikanya dulu gitu. Kalau tanpa fisika itu ya sulit belajar astronomi. Seperti itu. Oke. Terus tapi ada persamaannya juga sih antara astronomi sama astrologi, itu belajar rasi bintang, benar nggak? Betul. Ya. Karena di astrologi itu emang dia mempelajari posisi bintang kan, misalkan kalau posisi bintangnya sekian, berarti akan terjadi ini dan begini. Dan di astronomi juga belajar tentang rasi bintang juga kan? Ya, betul. Belajar juga. Oke. Itu kalau dalam astronomi, rasi bintang itu ya berarti hanya rasi bintang saja, tidak ada pengaruhnya kan buat kayak yang apa gitu dengan bumi begitu. Iya, betul. Hanya posisi saja. Jadi sebetulnya ya kalau mau dimundurkan lagi ke belakang, zaman dulu sekali sebelum ada sains dan ya mungkin bahkan belum ada larangan gitu, atau kalau dalam Islam kan nggak boleh astrologi. Orang-orang itu belajar ya astrologi dan astronomi itu satu kesatuan. Tapi mungkin nggak sedalam astronomi yang lebih saintifik sekarang. Cuman sejak zaman dahulu sekali, sejak peradaban manusia itu ada, orang sudah mengamati langit dan diamati
pergerakannya, posisinya, lalu ya dipakai untuk keperluan saat itu. Jadi nggak cuma ngeramal nasib aja tuh. Dilihat kalau misalnya rasi bintang, misalnya apa ya yang terkenal, misalnya rasi bintang Taurus gitu. Misal rasi bintang Taurus sudah terlihat, berarti tandanya itu sudah mulai masuk musim apa gitu. Kalau misalnya di belahan bumi mana gitu. Kalau sudah masuk musim apa, berarti sudah saatnya kita menyiapkan kalau misalnya masyarakat pertanian ya, saya nggak ngerti juga sih kalau masalah pertanian. Jadi entah dia harus nanamkah atau harus panen seperti itu dipakai sejak zaman dulu sekarang, sejak zaman dahulu kala sampai saat ini. Tapi kalau saat ini kan sudah semua terkomputasi, sudah terdigitalisasi, tinggal kita bisa memprediksi kapan bulan, kapan panen, kapan harus menanam dan sebagainya kan kalau udah canggih seperti ini. Jadi tapi kenapa? Tapi yang alasan tadi, mohon maaf ya, tapi yang alasan tadi sebenarnya misalkan kalau lihat bintang ini, oh sudah waktunya panen atau tanam itu sebenarnya termasuk astronomi nggak sih kalau itu? Atau masih ya cikal bakalnya gitu? Sebetulnya gini, pergerakan rasi-rasi bintang dari apa namanya, dari bulan ke bulan itu dia teratur. Jadi secara tidak langsung ketika kita melihat rasi bintang itu kita juga tahu itu saat itu bulan apa, dan saat itu bulan apa berarti posisi bumi itu sedang musim apa. Jadi kalau misal gini deh, sederhananya kan kalau kita tahu, kita ngafalin musim kalau di Indonesia, musim kemarau misalnya dari Maret ya, April ke Oktober gitu, sedangkan musim hujannya dari Oktober ke Aprilnya lagi. Ya ketika bulan-bulan itu juga rasi bintang yang terlihat ya rasi-rasi bintang tertentu, misalnya Taurus, Scorpio dan sebagainya. Jadi ya itu bagian dari astronomi. Jadi kalau di dalam kalau dalam mata kuliahnya gitu ya, itu bagian dari astronomi posisi, jadi menentukan posisi bintang terhadap di langit. Lalu ada juga ke dalam pembahasan sistem kalender. Jadi kalau kalendernya pakai posisi matahari dan bulan, jadinya seperti apa, kayak gitu itulah. Detailnya mungkin lebih banyak. Oke. Sebenarnya mungkin orang zaman dahulu sudah menerapkan, cuma mungkin belum dinamakan aja ya sebagai astronomi kali ya. Iya, betul. Dan mungkin belum sempurna, dan sampai sekarang disempurnakan sampai sekarang itu bentuk digital ya, seperti itu. Iya betul. Ngomong-ngomong nih, saya juga dapat kabar ini, mau konfirmasi, benar nggak sih kalau astronomi itu jurusannya itu cuma satu sih di Indonesia ini, benar nggak sih? Sejauh ini iya, yang saya ketahui ya sampai sekarang belum ada jurusan baru lagi astronomi. Kalaupun ada untuk kampus negeri ya, yang mirip astronomi ada, misalnya ilmu falak. Kalau misalnya pernah dengar jurusan ilmu falak itu di kampus-kampus Islam, bisa di UIN kalau nggak salah itu ada ya. Jadi mirip astronomi, tapi keperluannya lebih ke fokus untuk ke bulan, misal penentuan waktu salat atau awal bulan, seperti itu. Ilmu falak di kampus-kampus Islam di UIN itu astronominya dipakai untuk keperluan peribadahan. Ada juga ada jurusan baru juga, bukan astronomi nama, tapi sains, saya lupa, sains keplanetan kalau nggak salah, itu di ITERA, itu Teknologi Sumatera. Sains atmosfer dan keplanetan, itu baru dibentuk beberapa tahun yang lalu, belum lama ini. Dan itu juga mirip-mirip astronomi, tapi fokusnya itu tadi tentang planetary science, tentang keplanetan. Jadi kalau astronomi, nama astronomi ya itu ya yang di ITB sejauh ini. Berarti ada yang lain, cuma yang lain itu lebih spesifik kali ya, yang kayak ilmu falak tadi spesifik untuk penghitungan waktu sholat atau yang berhubungan dengan agama Islam. Kemudian yang tadi yang keplanetan itu hanya membahas spesifik tentang planet dan atmosfer ya kalau nggak salah. Iya betul. Jadi lingkupnya lebih kecil. Jadi hubungan antara matahari, bulan, bumi, dan planet-planet sekitarnya, dan satelit, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira kenapa sih baru satu di Indonesia? Maksudnya kenapa kampus-kampus ternama kan banyak di Indonesia, misalkan ada yang di Jakarta, ada di Surabaya, di Makassar, dan lain-lain itu, kenapa belum ada yang ingin membuat jurusan yang mirip lah, minimal? Kalau ditanya kira-kira mungkin ini jawaban pribadi saya, karena pertama
peminatnya sedikit gitu ya. Jadi dan mungkin ya masyarakat Indonesia saat ini belum banyak yang aware terhadap pentingnya sains. Jadi saya nggak cuma bahas astronomi ya, pentingnya sains lah. Jadi sains basic, sains dasar secara umum, dan ya itu apalagi astronomi, dan lebih spesifik lagi belajar ilmu tentang alam semesta, tentang benda-benda langit. Dan lagi-lagi ya kalau misal kita pakai pikirannya orang awam gitu, nanti lulus jadi apa gitu. Nah itu dia. Ya gitu kan ya, lulus jadi apa, terus Benar. dari situ bisa menghasilkan duit seperti itu. Kurang lebih hal kayak gitu lah. Ya, itu sih yang bisa di Nah masalah lulus jadi apa ini mungkin nanti kita bahas ya, terjawab nanti di terakhir nanti saya tanyakan lulus ini jadi apa. Oke. Tapi nanti terakhir sebelum apa namanya sebelum kita bahas secara runut, berarti itu di mana, satu-satunya di Indonesia itu di mana? Di ITB di Bandung. S1-nya ITB, ya, di Institut Teknologi Bandung di Jawa Barat, itu cuma di situ. Nah, mungkin tadi sedikit menambahkan pertanyaan sebelumnya ya, kenapa cuma ada di Indonesia dan kenapa cuma di Bandung. Kalau ditilik ke belakang lagi sejarahnya ya, karena ketika zaman kolonial dulu, zamannya VOC, nggak sampai VOC, zaman Belanda lah, zaman kolonial Belanda, itu sudah banyak ilmuwan-ilmuwan, para peneliti Belanda itu ke sini, ya keperluannya apa? Keperluannya untuk pelayaran dulu, zaman dulu banget ya. Jadi kalau pelayaran tanpa memanfaatkan objek-objek lain kan sulit ya, zaman dulu kan belum ada GPS, belum ada belum ada Google Maps, belum ada hal-hal digital seperti sekarang. Cuman zaman dulu keperluannya itu untuk eksplorasi. Nah, untuk eksplorasi bumi ya kita harus memanfaatkan benda-benda langit seperti posisi bintang dan sebagainya. Maka di Indonesia ketika Hindia Belanda gitu ya, belum ada istilah Indonesia, di Hindia Belanda itu dibangun observatorium. Nah, observatorium yang sekarang kita kenal dengan observatorium Bosca itu peninggalan Belanda. Karena ada observatorium di sini, maka mau tidak mau ya ada juga kampus yang berkaitan dengan observatorium itu, dan itu dulu masih di bawahnya FMIPA gitu ya. Kalau itu masih aktif nggak sih yang observatorium yang di Bandung itu? Masih bisa, maksudnya masih sering digunakan oleh peneliti atau apa? Masih aktif. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Umurnya sudah 90, sekarang 2020 ya, sudah 92 tahun. Sudah 92 tahun. Dan masih sering digunakan pengunjung umum bagaimana? Untuk saat ini karena kondisi pandemi sementara ditutup dulu untuk publik ya. Tapi kalau ketika kondisi normal itu setiap bulannya, setiap pekannya, alhamdulillah masih dikunjungi publik untuk pengenalan. Terakhir ke sana kapan? Kang Sahlan terakhir ke sana kapan? Terakhir ke sana sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 30. Tanggal 8. 11. Tanggal 11. 11. Sekitar 20 harian yang lalu saya ke sana ketika pengamatan masih belajar. Baru ya? Iya, masih baru. Belajar ngamat hilal. Jadi waktu itu ada latihan pengamatan hilal. Ya. Nah, dan hilal ini jadi nanti saya bahas sih terakhir masalah. Boleh, silakan. Kita pemanasan dulu lah. Karena banyak sebenarnya isu-isu astronomi yang menarik untuk dibahas, dan rame lah di grup-grup di sosial media. Contohnya tentang hilal, kemudian tentang alien, tentang bumi datar, tapi nanti ya terakhir. Terakhir lah. Kemudian mungkin nggak sih kenapa dibangun, kenapa hanya di Bandung, karena posisi letaknya sih, atau mungkin di Bandung itu posisinya paling pas buat mengamati bumi. Kalau di daerah-daerah lain kayak di Makassar, di Sumatera itu posisinya nggak pas, atau bukan? Sebetulnya kalau untuk institusinya ya, jadi untuk program studinya, misalnya jurusannya aja misalnya, itu dibangun dimanapun nggak masalah. Cuman kalau kita sudah sampai ke pertanyaan apakah perlu dibangun observatorium, nah itu harus ada kajiannya lagi. Misalnya kondisi tanahnya, apakah rawan bencana alam atau tidak, seperti itu. Atau kondisi langitnya gimana, apakah dia sepanjang tahun sering ketutup awan, hujan gitu, mendung mulu, atau cerah. Kalau misalnya cerah ya bagus, kalau misalnya nggak cerah, mungkin dicari alternatifnya. Misalnya kira-kira bisa di Makassar nih, di Makassar sering hujan, kalau gitu ya jangan pasang observatorium yang misalnya yang mewah yang gede-gede gitu, jangan, karena khawatirnya kurang maksimal jadinya gitu. Mungkin bisa ngamat, cuman jadi nggak maksimal aja gitu sih.
Kalau emangnya kalau nggak misalkan dibangun di Makassar tapi observatoriumnya di Bandung itu memang bisa ya? Maksudnya prakteknya jauh dong kalau kayak gitu. Ya, secara praktis ya jelas jauh kan harus bolak-balik. Tapi justru sekarang ya setahu saya di luar negeri itu di dunia-dunia ya Hmm, lokasi kampus dan lokasi observatorium sudah tidak perlu apa namanya sudah tidak perlu harus berdekatan lagi, bahkan ada yang kayak gitu. institusinya itu di benua mana gitu, observatorium di benua lain atau di pulau lain Gitu. bahkan iya gitu, karena ya tapi itu nanti ya pembahasan lah apakah bakal costly atau bakal ngeluarin biaya banyak, Oke. terus teknologinya seperti apa kalau misalnya kita bisa remote gitu, misalnya Hmm, dikendalikan dari jarak jauh kan lumayan gitu seperti itu. oke. Kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu ada berita kalau akan dibangun lagi observatorium di Nusa Tenggara ya. Betul ya. Itu kemungkinan berarti nanti di sana ada kampus ya, berkaitan dengan astronomi di sekitar sana, kira-kira. Ya. Jadi gini, Hmm. di tepatnya di Gunung Timau di Pulau Timor itu ya di Nusa Hmm. Tenggara Timur itu akan dibangun Observatorium Nasional, OPNAS, kalau kami sering Hmm. nyebutnya ini sebenarnya udah lama gitu ya, proyeknya sudah lama, cuman mungkin Hmm. beritanya mulai ramai ya, Ya, ramai. semakin sini semakin Ramai ramai karena gara-gara ini dipelintirkan beritanya. iya benar-benar. Nah, apa namanya, sudah proyek dari 2000 saya lupa 2000 ya udah cukup lama ya, udah beberapa tahun lalu, dan mulai 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 bekerja proyeknya tuh mulai sekarang, pembangunannya sudah terbentuk, terus ya sudah mulai jalan lah proyek kurang lebih seperti Hmm. konstruksinya. Nah, apakah di sana nanti ada kampus yang ada astronomi juga? Mungkin ya bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Hmm. Kalaupun Oke. ada, ya sementara ini setahu saya yang aktif berkomunikasi dengan pihak observatorium nasional yang di pihak lokalnya itu Universitas Cendana, Universitas Nusa Cendana Undana yang di NTT itu, karena itu Hmm. kampus negeri di sana. Program studinya program studi fisika, dan kebetulan saat ini ada mahasiswa fisika Undana yang sedang berkuliah S2 di astronomi ITB. Saya kenal baik dengan beliau, ya Oke. teman lah ya gitu. Oke, baik. Oke, langsung kita beranjak ke mata kuliahnya, bisa nggak? Oh iya, boleh boleh, silakan. Kira-kira apa saja sih yang dipelajari, misalkan secara lebih spesifik, mungkin beberapa mata kuliah bisa di-share, 2 atau 3 lah. Oh iya boleh. Oke, jadi ini saya sambil buka laptop apa ya. Iya. Jadi kalau di ITB itu mungkin Kang Fuad pernah dengar istilah TPB, tahap persiapan bersama, dari Mbak Masita mungkin. Di Ya. Unpad juga ada. Ya, tahap persiapan bersama di tingkat satunya kan ya. Nah, di Mm-mm. tingkat satu itu semua mata kuliahnya tuh sama, mau dia jurusan apapun, fakultas Mm-mm. apapun, karena dulu belum ada waktu TPB itu belum ada status jurusan, status program Iya. studi masih fakultas. Nah, ketika TPB itu wajib nih belajar matematika, matematika yang kalkulus, lalu Mm-mm. fisika dasar, kimia dasar, ya, dan beberapa mata kuliah wajib seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ketika itu sudah terkuasai gitu, sudah lulus lah insya Allah. Nah, baru di tingkat 2-nya, tingkat 3 dan seterusnya, itu kita baru masuk ke jurusan masing-masing dan belajar mata kuliah yang benar spesifik ke jurusan. Nah, kalau di Oke. astronomi sendiri, itu beberapa aja yang mungkin yang saya sebutin, ada astronomi posisi, tadi yang belajar tentang posisi benda-benda langit, kita hitung secara matematis pergerakannya, lalu orbit dan Mm. seterusnya gitu. Lalu ada juga mekanika. Mekanika itu cabangnya fisika lah. Jadi kalau misal dulu waktu SMP, SMA pernah dengar kayak gerak lurus beraturan, gerak lurus Mm. berubah beraturan kayak gitu tuh, itu bagian dari mekanika. Lalu ada juga belajar tentang uh, sebentar, tingkat 2 ya. Tingkat 2 itu ada astrofisika. Jadi astrofisika ini sebenarnya apa? Astrofisika ini belajar fisisnya tapi untuk jadi apa ya? Ilmu fisis ya, hal-hal fisis di balik benda-benda astronomi itu sendiri. Misal kita belajar bintang. Nah, apa sih yang menyebabkan bintang itu bisa bersinar, bercahaya, menghasilkan energi dan sebagainya. Terus kok Mm. bintang warnanya beda-beda gitu. Nah, itu kita belajar di astrofisika. Oke, Terus ada iya, juga iya. macam-macam lah, ada fisika bintang, jadi benar-benar fokus ke bintangnya, dikorek tuh bintangnya Hmm. sampai ke intinya, ada Kayak fisika ini, ya, ya, galaksi. kayak dibedah lah ya, dibedah, Iya pembedahan. betul.
Ada juga fisika galaksi yang belajar galaksinya. Jadi intinya dari kecil gitu, dari yang bintang, terus fisika galaksi yang makin besar. Ada juga belajar kosmologi, ya satu alam semesta kita pelajari seperti itu. Dan ke semua itu, satu lagi, sorry, kelewat tata surya. Jadi tata surya juga kita pelajari interaksi matahari, planet-planet sekitarnya, dan benda-benda kecilnya. Dan ke semua itu ya itu tadi ya, di awal saya sudah sebutkan dilandasi sama fisikanya dan matematikanya. Jadi kita juga belajar tentang statistiknya, lalu komputasinya bagaimana, terus laboratoriumnya seperti apa. Jadi ngamatnya, orang-orang astronom itu ngamat, ngambil data tuh seperti apa sih, kayak gitu. Itu sebagian besar yang bisa saya sebutkan. Oke, jadi rata-rata mata kuliah itu apa kita hanya berkutat di atas kertas gitu? Tadi kayak bahas jenis-jenis bintang, isinya apa, kemudian posisinya itu kita hanya berkutat di buku dan di atas kertas, atau kita prakteknya gimana? Cara lihat langsungnya kayak bintang itu ya, jadi dan segala macamnya itu gimana? Tadi sudah saya sebutkan sedikit tentang laboratorium astronomi. Jadi dari mata kuliah laboratorium astronomi ini kami belajar bagaimana cara mempelajari temperaturnya bintang misalnya, atau masanya bintang. Nah itu ya lagi-lagi apa istilahnya? Belajarnya itu dengan menggunakan peralatan astronomi seperti teleskop misalnya, lalu kamera astronomi, dan gimana cara mengambil gambarnya, gimana cara menganalisis gambar itu, tingkat cahayanya seperti apa. Ada juga istilahnya spektroskopi. Jadi spektroskopi itu belajar spektrum bintang. Dari spektrum ini kita bisa tahu ininya apa, temperaturnya kah, kandungan kimiawinya, dan sebagainya. Jadi itu. Jadi nggak cuma teori hitung-hitungan gitu ya, kalau tadi Kang Fuad bilang di atas kertas, tapi ya praktikumnya juga. Dan sekarang ya, apalagi zaman sekarang ketika komputasi itu semakin baik dan semakin dibutuhkan orang, sekarang tuh banyak teman-teman saya yang astronomi fokusnya ke komputasinya, jadi ngolah data. Jadi kita udah bukan nggak perlu ya, sudah tidak perlu capek-capek lagi motret bintang, lalu di semalaman kita nunggu nih begadang gitu, ngambil foto bintang, lalu diukur, dianalisis, terus diolah pakai software komputasi. Tapi sekarang tuh udah banyak menggunakan data-data observatorium di luar negeri. Jadi kita bisa download datanya, itu open, benar open, dan bisa kita analisis, dan kita bisa publish hasil analisis kita. Dan itu astronom seluruh dunia itu sangat terbantu ketika datanya itu diolah, karena astronom itu datanya banjir data seperti itu. Ilmu ini bisa dibilang agak beda dengan kayak ilmu lain, karena menurut saya misalkan nih ke biologi kalau misalkan kita meneliti sesuatu kan kita bawa itunya ke dalam lab. Tapi kalau astronomi ini kan kita bisa lihat semua di belahan dunia manapun, yang kita lihat kan sama saja kan. Iya, betul. Jadi kita bisa berbagi antara satu negara lain, bisa berbagi, karena sebenarnya yang dilihat itu sama yang di atas sana, seperti itu kan. Benar nggak? Betul. Iya, betul. Jadi ada istilahnya, ya ini istilah buat komunitas astronomi. Jadi labnya astronom itu ya seluruh dunia, ya seluruh planet itu ya laboratorium kami, dan kami kerjanya ya bareng-bareng seperti itu. Saya ini di luar mata kuliah, saya kalau mungkin orang awam melihat bintang di langit itu ya udahlah bintang aja, tapi bagi seorang astronom itu melihatnya beda nggak sih antara bintang itu satu yang lain-lainnya, antara titik-titik putih di atas sana itu gimana secara membedakannya, menemukan ini bintang yang ini bintang. Kan kalau dilihat ini sekilas, waduh, ya udah gitu aja, kayak titik-titik putih ramai begitu kan. Kalau misalnya saya share screen boleh nggak ya? Boleh. Oh boleh, berarti saya kalau ada ya boleh. Bahannya ada. Ada, sangat ada. Sebentar ya. Oke, sudah kelihatan. Ya, jadi ini salah satu aplikasi. Suara saya ini nggak feedback gitu nggak? Enggak. Oh nggak, oke, bagus. Ya, jadi ini aplikasi Stellarium namanya. Saya kenalkan sedikit. Ini aplikasi untuk mensimulasikan langit. Jadi kita bisa tentukan lokasinya di mana, dimanapun di bumi gitu, atau dan juga jamnya, tanggal dan jam berapa. Sekarang saya ambil contoh lokasinya, misalnya di
bumi gitu di Observatorium Bosca, tinggiannya sekian, tanggal 11 November 2020 16.42 gitu, WIB gitu ya. Nah, tadi pertanyaan gimana cara membedakan bintang-bintang, terus yang mana yang bukan bintang dan sebagainya. Saya Ya, itu dia. Ya, saya percepat waktunya. Sebentar. Ups, keluar ya? Keluar. Oh, tunggu sebentar. Kayaknya kepencet deh. Kepencet stop kali tadi. Iya, ya. Ya. Window. Kalau gini kelihatan? Nah, gini aja kali ya. Oke, udah kelihatan. Udah kelihatan. Ya, saya percepat waktunya. Jadi ketika bumi berotasi, maka langit tuh bergerak gitu ya. Nah, sekarang bisa mulai kelihatan langit malam. Oke, ya udah kelihatan. Kan banyak nih titik-titik gimana bedain bintang, terus kok di sini bisa tahu ini Mars, terus ini Saturnus, Jupiter. Kalau ini kan udah ada labelnya ya. Tapi, iya. Kalau cara ini kasat mata gitu tanpa aplikasi gimana gitu. Oke. Jadi gini, sejak zaman dahulu orang itu udah bisa bedain mana yang bintang, mana yang planet. Maka kenapa disebut planet? Karena bintangnya itu ya dari kata planetes, kalau nggak salah di bahasa Yunani artinya dia mengembara. Kenapa bisa mengembara? Karena kalau misalnya saya majukan ya, saya ganti tanggalnya. Sekarang tanggal 11 ya, lihat Marsnya di sini. Benar. Ya. Nah, saya zoom ya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 12. Sorry, nggak kelihatan. Jangan pakai Mars deh, pakai Venus aja. Kalau Venus lebih enak kelihatan. Nah, ini. Ya. Nah ya, lihat ya. Jadi kalau ngelihat ke Venus, kita lihat Venus, dari hari ke harinya itu, setiap harinya posisi dia berubah terhadap bintang latar belakangnya. Coba saya majukan ke tanggal 19 misalnya. Kelihatan ya, dia geser dari tadi ke sini, jadi agak ke kanan, terus kebayang nggak, Mas? Ya, jadi bintangnya gerak. Udah ini, udah dapat poinnya, poinnya udah. Venus juga gitu. Nah, itu berarti ada titik terang yang posisinya berubah dari hari ke hari, itulah planet. Sedangkan titik terang yang posisinya seolah-olah selalu di situ, yaitu bintang. Nah, dari situ cara kita bisa bedain sederhana. Berarti nggak langsung bisa lihat, sekali lihat bisa tahu. Nggak, susah. Kalau misalnya cuma sehari lihat, ya harus hafal posisi di mana matahari, Venus dan sebagainya. Oke. Sudah tahu posisinya di mana, barulah astronomi itu ya orang zaman dulu tuh mencatat posisinya. Oh, berarti pergerakan Venus dari sini ke sini sepanjang tahun, ya udah dibikin tabel deh. Artinya kita bisa tahu tabelnya Venus itu nggak akan jauh-jauh dari posisi itu. Sedangkan kalau bintang pasti selalu di situ. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya pengetahuan tentang astronomi ini terbentuk dari kayak orang, kontribusi banyak orang gitu yang sudah mencatat apa segala macam ya. Betul. Oke, baik. Dan aplikasi ini tentunya dibuat berdasarkan berbagai macam data yang sudah dimasukkan orang, yang dipelajari selama mungkin beratus-ratus tahun ya, seperti itu ya. Betul. Jadi diakumulasikan semua pengetahuan astronomi dari zaman dulu sampai sekarang. Terus ada orang yang jago programming, dibikinlah hal seperti ini. Betul. Ya. Baik. Tapi kalau ini kan sudah praktis nih, tapi kalau di kelas itu diajari yang cara yang nggak praktisnya nggak sih? Oh, maksudnya cara nggak praktis? Gimana? Maksudnya ini kan praktis, kita tinggal mencet tahu pergerakannya, kita tinggal mencet ubah-ubah tanggal. Tetapi ada nggak sih kayak praktiknya kita langsung datang melihat langitnya langsung, bukan aplikasinya ya, langitnya langsung. Betul. Kemudian kita mengamati sebagai mahasiswa dikasih tugas apa gitu. Ya, ada. Jadi gini, ini gambaran sederhananya ya. Kalau misalnya tadi kan saya langsung ngeklik, majuin tanggal gitu, kita bisa tarik ke depan. Kalau praktik aslinya ya potret hari ini, keesokan harinya pada jam yang sama dipotret lagi, diukur perubahannya berapa, besoknya potret lagi, terus tapi di praktikum aslinya ketika saya S1 nggak ada yang kayak gitu karena data sepertinya kan sudah established, jadi tinggal pakai aja. Nah, itu caranya orang zaman dulu kayak gitu, dicatat pergerakannya, lalu ya udah dibikin semacam grafik, akhirnya kita tahu planet itu
orbitnya seperti ini, atau asteroid Hmm. misalnya, atau komet dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau mahasiswa praktikumnya kayak gitu mungkin lulusnya lebih lama kali ya. Iya betul makanya. Jadi praktikumnya apa? Praktikumnya apa? Coba salah satu praktikum kemarin apa? Waktu S1 ya, Iya. saya pernah mengukur kurva cahaya bintang. Jadi ini agak agak advance lagi, tapi nggak apa-apa lah, saya ceritain sedikit. Iya. Jadi bintang, kalau misal Kurva kita cahaya lihat, bintang. ya, Iya. kalau kalau misal kita lihat bintang ya, kan kalau cuma ngeliat Hmm. sekali itu ya udah Hmm. kelap-kelip biasa aja, cuma Iya. bersinarnya begitu aja gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya diperhatikan berjam-jam atau berhari-hari, bintang itu Hmm. ada yang terangnya kadang maksimal gitu, kadang minimal. Jadi terangnya tuh redup, terang, itu disebut bintang Hmm. variabel. Nah, waktu S1 saya pernah ngamat itu, walaupun nggak ngerti-ngerti amat, tapi nanti bisa ngobrol di lain waktu lagi ya. Jadi bintang Hmm. variabel itu saya ukur kurvanya, jadi sumbu I-nya itu tingkat intensitas cahayanya lah ya, intensitas cahayanya seberapa kuat dia, sumbu X-nya itu Hmm. waktu. Jadi nanti kebentuk kurvanya ya naik turun Itu di seperti itu. mana? Maksudnya pakai apa? Ngukurnya tuh pakai teropong apa gimana? Pakai teleskop yang dihubungkan ke Oh ya, kamera. teleskop, Ya, maaf. ya teleskop. Teleskop dihubungkan ke kamera. Teleskop ini ya, teleskop yang dihubungkan ke komputer ya. Iya, jadi teleskop terus dihubungin ke kamera khusus namanya kamera CCD. Hmm. Lalu dari kamera itu dihubungkan ke komputer. Jadi kita ngandalinnya Hmm. pakai komputer aja. Motret lah, pencet shutter speed itu dari komputer bisa. Oke. Dan di komputer itu ada alat untuk mengukur intensitas cahayanya. Ada lagi software Hmm. astronominya, ada software Oke. khusus lagi. Oke. Oh, jadi prakteknya seperti itu ya. Jadi kita ini apa jurusan ini adalah mata kuliah yang kita tidak memegang apa yang kita praktekkan ya atau diamati Betul. ya. Karena Yang jaraknya melihat. jauh, jaraknya jauh. Ya. Oke. Tapi pernah nggak sih kepikiran masalah ngapain saya gitu ya mengamati sesuatu yang saya aja nggak bisa menyentuhnya, hanya bisa melihatnya seperti itu. Pernah nggak sih kepikiran Uh, atau enggak? Kalau pernah kepikiran atau enggak, alhamdulillah nggak pernah ya, karena dari Ya. awal saya sudah suka astronomi gitu. Jadi Hmm. kalau sudah suka ya sudah nggak Hmm. terpikirkan hal-hal kayak gitu lagi. Cuman itu Oke. jadi apa ya? Itu jadi semakin saya ngelihat gitu ya, ternyata semakin saya tahu bahwa banyak hal yang belum saya tahu gitu. Jadi semakin banyak Benar. belajar astronomi gitu, karena atau misalnya kita ngeliat bintang di satu titik, pas Hmm. pakai teleskop, oh ternyata jadi kelihatan lebih terang misalnya. Ternyata Hmm. ketika diukur pakai kamera, oh ternyata terangnya sekian, bisa berubah-ubah. Terus jadi memunculkan pertanyaan lagi, semakin sering ngamat, semakin kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya. Itu jadi mengasah akal saya jadinya sih kayak gitu. Oke. Sebenarnya saya mau langsung bahas ke tentang pekerjaan tentang yang tadi. Oh ya, Kerjanya di mana sih? Tapi saya penasaran kenapa sih awalnya milih astronomi. Tadi saya penasaran karena memang suka. oh Kan jarang tuh orang yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, pengen ya ya. pilih jurusan astronomi. Itu. Oke Emang oke. kan jurusan ini apa ya, kurang familiar lah menurut saya ya. Kenapa Iya betul tiba-tiba betul. anak SMA mau memilih jurusan ini? Oke, iya. Jadi sedikit cerita. Ini kita waktunya sampai jam berapa? Sampai jam Masih ada 5, waktu sampai ya? jam 5. Oh iya, oke. Sedikit aja Ntar insya saya Allah. lihat jam. Jadi dulu itu sebetulnya saya bukan SMA. Saya tuh SMK, Hmm. dulunya SMK jurusan Oke. teknik elektronika. Ya Hmm. itu beda banget ya, beda banget sama Iya, ilmu yang teknik saya pelajari elektronik. sekarang gitu. Iya. Nah, dulu kenapa bisa istilahnya jatuh cinta ke astronomi lah ya, itu gara-gara software yang tadi itu, yang Stellarium tadi, saya ditunjukin sama kakak saya itu, Lan ini lihat nih Lan, ada software bagus buat ngeliat bintang, buat ngeliat benda-benda langit. Terus itu ya jadi kayak apa ya, istilahnya jatuh cinta pada pandang pertama. Jadi wih Oke. keren nih ilmunya gitu. Tuh Terus emang susah sih kalau kalau udah kayak gitu tuh emang susah. ya, Emang nggak dan ada alasan lagi sih kalau udah kayak gitu. ya, dan apa ya, dan emang sejak awal dari bahkan sebelum saya SMK, pas SMP pas SD, saya suka dengan hal-hal sains, nggak cuma astronomi, Hmm. fisika, terus kimia, pokoknya suka lah, karena lihat di komik, terus baca-baca ensiklopedia. Nah cuman ketika mau melanjutkan ke jenjang kuliah, bingung kan, sains kan terlalu banyak nih, Hmm. apa ya masih mikir-mikir. Ternyata
ya itulah, si astronomi hadir gitu di hidup saya, dan saya jadi Oke. mencoba belajar itu sih, gitu. Oke. Nah, sekarang kerjanya ngapain sih? Menjawab Oh, pertanyaan orang-orang yang mungkin bingung apa atau mungkin orang kurang minat sama jurusan ini. Salah satunya tadi sebabnya karena mereka bingung pekerjaannya atau setelah lulus nanti ngapain. oke, siap. Ya, jadi kalau saya ambil gimana ya? Kalau jawaban normatif kan agak nggak seru ya, Iya. maksudnya jawaban. Iya. Jadi, Jawaban normatif dulu deh, jawaban jawaban normatif normatif dulu. dulu. Oke, jawaban normatif. Supaya bisa dibandingkan. Ya, siap. Oke, jadi jawaban normatifnya, lulusan astronomi ya diharapkan jadi seorang saintis yang baik, seperti yang khususnya di bidang astronomi. Jadi di bidang astronomi, jadi seorang astronom lah. Jadi orang yang bisa menjelaskan, lalu mengamati, meneliti objek-objek langit. Dan keperluannya apa? Keperluannya ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, namanya sains gitu ya. Dan setahu saya, sejauh yang saya ketahui, semua ilmu dasar, semua ilmu sains dasar pasti untuk pengembangan ilmu pengetahuan sendiri, nah itu fisika, kimia. Nah, pada praktiknya eh, apa namanya? Eh, ketika sainsnya ini sudah terkembangkan gitu ya, itu kan jadi menambah pemicu lagi supaya untuk berkembang lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, sehingga peradaban manusia itu jadi lebih maju gitu loh, kebayang nggak maksudnya? Oke. Oh, Ya, tapi sekarang jawaban ininya. Sekarang jawaban yang tadi yang Uni oke, katakan. jawaban itunya ya, jawaban aslinya. Mm-mm. Kalau lulusan astronomi ITB itu kebanyakan di mana? Sejauh yang saya ketahui, ada cerita dari alumni, terus saya ngamatin beberapa teman dan sebagainya, kebanyakan ya, bukan semuanya, Mm-mm. kebanyakan itu bekerja di bidang data. Jadi pengolahan data, data analis gitu. Nah, kenapa data? Karena ketika S1, ketika kami belajar dulu, itu sudah sudah dicekoki dengan banyak data, gimana cara ngolahnya secara statistik dengan baik, lalu interpretasikannya dengan baik, itu udah ya bisa dibilang udah bukan udah dijago ya, udah sampai bosan banget gitu ngolah data banyak-banyak, Hmm. macam-macam lah. Nah, ketika lulus, mereka nggak jauh-jauh dari pengolahan data itu dan dari data analis itu. Nah, bidangnya, bidang industrinya itu macam-macam. Ada yang ngolah data di bidang keuangan, ada yang ngolah data di Hmm. bidang apa namanya, e-commerce kayak gitu. Kan sekarang lagi rame nih e-commerce, terus startup dan sebagainya. Ada yang ngolah datanya di bidang apalagi uh, pemerintahan dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi intinya apa? Intinya ketika S1 astronomi ITB itu, kami sudah punya bekal yang baik untuk ilmu Hmm. itu, untuk ilmu data analis itu. Apalagi kalau sekarang saya dengar, ya justru nanti di beberapa tahun yang akan datang, orang yang bisa ngolah data, yang ngerti data itu jadi lebih apa ya, lebih dicari banyak orang ya. Big Oke. data analis, terus apa namanya, artificial intelligence dan sebagainya. Hmm. Pokoknya yang X yang advance gitu lah, saya nggak ngerti banyak, cuman itu sih kebanyakan lulusan astronomi sekarang gitu. Selain yang Hmm. itu ya, selain yang emang dia lurus gitu, jalur karirnya di astronomi lagi, Hmm. atau jadi peneliti atau macam-macam gitu. Lagi pula kalau zaman sekarang kayak karir itu kan nggak mesti lurus kan, yang penting ilmunya Betul. itu Ya, bisa diterapkan kayak yang tadi analis data kan eh, tadi katanya di S1 sudah dicekoki segala macam dan memang dipakai kan ilmunya di pekerjaannya. betul. Iya. Dan Oke. satu lagi mungkin saya tambah sedikit, jadi ya di Hmm. bidang pendidikan juga perlu ya, karena di astronomi ini kita ada kejaran ya, bukan bukan kami sendiri, bukan kami doang, tapi Tridharma perguruan tinggi itu kan pendidikan, penelitian sama pengabdian Dan masyarakat kan ya. pengabdian Jadi masyarakat. ya, dan dua hal ini, yang pendidikan sama pengabdian masyarakat ini, beberapa lulusan ya ada yang fokus di dua bidang itu, misalnya tadi jadi pengajar kah, atau Hmm. jadi apa, komunikator sains dan sebagainya, seperti itu. Itu Oke. sih. Pengabdian masyarakatnya di mana? Macam-macam. Ada yang di tadi ya, kalau tadi di awal saya singgung tentang kampus Islam itu, kampus Hmm. UIN. Ada beberapa adik kelas, enggak beberapa sih, ada satu dua orang saya kenal di kelas yang dia kerja di observatorium di milik satu institusi kampus Islam lah, saya lupa namanya apa. Di situ di observatorium ada juga yang ngajar gitu, ngajar fisika, ngajar
astronomi yang dasar untuk di ITERA tadi, karena ITERA kan kampus baru nih, jurusan baru, ya dia butuh lulusan astronomi. Oke, itu pendidikan ya. Kalau untuk Ya. ke masyarakatnya apa? Maksudnya apakah memberikan penyuluhan astronomi ke masyarakat atau gimana Oh sih? gitu. Ya itu bentuknya macam-macam, tapi yang sejauh yang saya ketahui ya salah satunya di Observatorium Bosca itu, karena Hmm. ya bagian dari itu tadi ya, kami nggak cuma neliti di Observatorium Bosca, tapi juga tadi memberikan istilahnya kami bilang ceramah gitu. Tapi itu Hmm. ya itu tadi mengenalkan astronomi ke masyarakat, ke misal ke kunjungan anak-anak SD atau ke Hmm. sekolah gitulah. Gitu. Oke. Oke, saya pikir ini ke program KKN-nya itu pergi memberi nama jalan, nama-nama planet, enggak ya? enggak perlu sampai seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita melangkah ke isu-isu seputar astronomi. Kita masih ada, sebenarnya sudah jam 5, cuma Oh ya nggak apa-apa, santai. ya. Boleh boleh. Isu yang menarik yang pertama adalah yang masalah hilal aja dulu ya, hilal. Oh ya gimana gimana. Saya ingin bertanya, kenapa hilal itu yang dihitung cuma bulan Ramadan sama bulan apa namanya kalau Idul Adha, Idul Hijjah ya? Oke. Kenapa Gini. nggak tiap bulan? Kenapa kan kalau misalkan nih anggaplah bulan Muharram, bulan Safar, kalau nggak di kalau nggak dilihat hilal bukannya bisa bergeser tuh, misalkan salah tanggal beda 1 hari aja, tanggalnya kan bisa salah kan. Tapi kenapa selama ini yang dihitung itu seolah-olah hanya bulan bulan Ramadan, bulan menjelang Idul Adha sama bulan tahun baru Islam? Kenapa yang bulan-bulan lainnya itu seolah-olah nggak dihitung gitu, nggak dilihat hilal gitu? Atau selama ini dihitung juga, cuma nggak diberitakan? Oke. Ini agak apa ya, panjang cerita, tapi saya singkat aja Iya, ya. iya. Jadi Iya. gini, kenapa yang dilihat masyarakat itu yang rame kok ketika Ramadan, Syawal Hmm. gitu. Oh, Muharram Muharram. Karena ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah juga, kebijakan Kementerian Agama. Tapi itu saya nggak mau bahas lebih banyak karena saya juga nggak terlalu paham. Dan sampai sekarang itu yang jadi PR bersama ya komunitas astronomi di seluruh Indonesia ya, khususnya yang bagian hilal itu sampai sekarang mungkin Kang Fuad juga lebih pernah dengar ceritanya sedikit-sedikit bahwa kriteria hilal itu beda-beda untuk setiap Iya, komunitas. iya. Ya, Tiap ya, tiap tahun itu adalah topik utama di berita kalau pada saat menjelang betul, Ramadan betul. sama Idul Adha. Ya, karena sampai saat ini setahu saya kita belum menemukan kata sepakat tentang kriteria hilal yang harus digunakan di Indonesia. Ya jadinya ya efeknya seperti itu. Tiap tahun, tiap Ramadan pasti ada pengamatan hilal, karena di satu sisi ada sebagian kelompok yang harus ngelihat pakai mata dengan bantuan teleskop misalnya. Ada yang ya nggak usah dilihat juga bisa, kita bisa ngitung bahwa sekarang sudah masuk tanggal 1 dan sebagainya. Nah itu yang belum sepakat masalah hilal itu. Sehingga ya tadi efeknya kenapa bisa muncul, kenapa bisa ngamatnya cuma situ. Padahal setiap awal bulan, ya kalau misalnya mau gitu ya. Harusnya itu, kan, supaya ke tanggalnya nggak salah kan. Nah, Anggaplah, kan bukan salah ya, apa, nggak salah ya, karena kan kita nggak bisa memastikan yang mana yang benar di antara versi-versi itu kan. Oke, gini. Seandainya kriteria sudah ditetapkan gitu ya, bahwa kriteria hilal itu harus sekian derajat, terus kalau kurang dari itu nggak mungkin bisa kelihatan. Itu artinya pertanyaan tadi Kang Fuad tadi sudah terjawab bahwa kita nggak perlu ngamat setiap Ramadan, karena astronom itu bisa ngitung sampai beberapa tahun ke depan pun bisa ngitung bahwa buat tanggal berapa saja bulan yang bisa kelihatan hilal itu teh, hilalnya bisa kelihatan, tanggal berapa saja nggak mungkin kelihatan. Sehingga kalau nggak mungkin kelihatan, nggak perlu capek-capek kita pasang teleskop, ngamat lagi. Langsung aja tentuin sekarang tanggal 1 gitu. Karena itu masalahnya berada di kesepakatan itu tadi. Kalau misalnya sampai sekarang belum sepakat ya pasti akan selalu seperti itu. Jadi sebenarnya kayak yang sekarang nih, misalkan hari ini tanggal berapa bulan Islam gitu. Berarti ada 3 versi, ada beberapa versi dong, bisa jadi sekarang tanggal 3, bisa jadi sekarang tanggal 4, bisa jadi sekarang tanggal 5. Kan nggak? Kalau sampai 2 hari errornya setahu saya kecil ya kemungkinan. Cuma kalau error 1 hari masih bisa. Error 1 hari ya. Jadi tanggal 3 atau tanggal 4. Kenapa saya mikir gitu kan? Ini di HP kan misalkan di Android ada aplikasi kalender hijriah, tapi kan tiap bulan itu hilal itu kan bisa jadi berbeda dengan yang di tanggal itu yang sudah ditetapkan oleh kalender hijriah
aplikasi itu. Ya, Jadi bergeser kan harinya. Standarnya si kalender di aplikasi HP bisa jadi beda dengan yang sekarang Kemenak gunakan, atau bisa jadi kadang-kadang sama sehingga posisi sama. Makanya di beberapa aplikasi kan ada ya settingan errornya, apakah dia terlalu maju 1 hari atau terlalu mundur 1 hari. Jadi kayak gitu sih, tinggal di adjust aja. Ya mungkin sebaiknya kalau aplikasi gitu online, kalau online berarti gampang diupdate kali ya, mungkin sebaiknya ya, atau emang sudah begitu? Saya nggak tahu kalau misalnya udah sampai ke. Oke, baik. Ya sudah terjawab lah, pertanyaan saya sudah lumayan terjawab lah. Alhamdulillah. Semoga nanti di masa depan kita menemukan solusi yang terbaik tentang permasalahan inilah. Apapun itu solusinya ya. Oke, yang kedua tentang ini yang lagi sebut kemarin pembahasan, bukan untuk seluruh Indonesia sih, cuma karena saya gabung ke komunitas namanya Beta UFO Indonesia, itu pengamat alien, dan di situ tiap hari banget dia banyak kesaksian baik itu kesaksian pribadi atau kesaksian orang lain tentang makhluk atau benda-benda tidak teridentifikasi. Nah, kalau di ilmu astronomi sendiri itu ada nggak sih disinggung, dipelajari tentang alien ini atau makhluk asing ini atau apapun namanya di mata kuliah atau di ilmunya lah? Ada nggak sih disinggung? Ada disinggung sedikit di mata kuliah namanya astrobiologi, tapi itu sudah jadi kalau di satu mata kuliah nih, itu di pertemuan terakhir banget, itu di astrobiologi itu dibahas istilahnya SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Kalau SETI ini saya pernah dengar kalau SETI ya. Nah ya itu kaitannya ke situ. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke UFO, ke alien kayak gitu-gitu, seingat saya nggak pernah terbahas di kuliah, karena hal-hal seperti tadi ya. Tadi kalau misalnya Kang Fuad tergabung ke dalam komunitas Beta UFO itu, sejauh yang saya ketahui, informasi yang beredar masih sebatas klaim gitu. Jadi ketika klaim, kalau di science, setahu saya, ini bukan astronomi, jadi basic science banget. Sesuatu seluruh ilmu sains lah ya, seluruh sains biologi, fisika, kimia. Sesuatu bisa dibilang kebenaran atau bisa bisa dipegang lah informasi itu. Kalau misalnya itu ketika orang lain nyoba, ya ini sederhananya, ketika orang lain nyoba melihat juga hasilnya sama gitu. Jadi entah dia ngukur juga atau motret juga, itu hasilnya sama. Cuman masalahnya sampai sekarang setahu saya ya, ketika misalnya ada klaim, ada foto UFO nih, cekrek gitu. Nah, fotonya pasti selalu itu, satu gitu. Gak ada foto yang dari belahan bumi lain misalnya, atau dari sudut pandang lain misalnya gitu. Dan itu lagi, ketika ada satu pengalaman atau satu pengamatan nggak bisa diulang, itu sulit dibilang itu fakta sains, karena jatuhnya nanti jadi itu kalau sebelum saya waktu TPB belajar istilah pseudoscience, jadi mirip-mirip sains tapi ternyata bukan, sebetulnya kayak astrologi itu loh. Jadi kalau misal kita mengamati, iya bener ya, kalau misalnya orang lahir tanggal sekian, kok sifatnya kayak gitu ya, cocok ya sama zodiak ini, kan jadi kayak kebetulan cocok gitu. Jadi kalau yang astrologi menurut saya beda sih. Kalau astrologi, karena astrologi itu tidak diamati, astrologi itu hanya keyakinan. Tapi kalau yang UFO tadi itu memang ada benda yang dilihat yang dianggap benar. Kalau astrologi kan nggak ada yang dilihat gitu, hanya keyakinan. Oh kalau saya lahir sekian. Kalau ini kan ada, dan saya menyambung lagi di luar negeri, kalau nggak salah berkaitan dengan SETI itu di Amerika kalau nggak salah ada memang stasiun untuk mengamati angkasa luar lah. Apakah itu bagian dari ilmu astronomi atau gimana? Atau bagaimana sih itu? Bedanya, ada yang upaya-upaya mengamati itu sebenarnya bisa dipandang apa dari segi ilmu astronomi? Upaya-upaya itu. Bedanya, kalau saya tangkap ya, bedanya itu di metodenya, di metodologinya. Orang-orang yang bekerja di SETI, kebetulan waktu S1, TA saya, skripsi saya tentang SETI. Orang-orang yang bekerja di SETI itu, menggunakan metode penelitian yang benar-benar istilahnya apa ya, terstruktur gitu. Cara ngamatnya gimana, cara ngambil datanya gimana, cara mengambil kesimpulannya seperti apa. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang mencari alien dengan UFO komunitas itu komunitas itu, itu saya nggak tahu metodenya seperti apa karena saya nggak mendalami di situ. Dan ya tadi sejauh ini baru
nggak tahu ya, saya nggak ngikutin banyak. Karena gini, kalau misalnya ada satu pandangan atau ada misalnya dia melihat UFO kah atau dia melihat alien kah, tadi ya, kalau fotonya itu ada dari, nih baru bahas satu hal ya, baru foto aja ya. Kalau foto itu ada di potret di di belahan bumi lain misalnya gitu, dan itu bisa diulang gitu, bisa besok saya mau ngamatin lagi bisa kelihatan. Nah itu baru boleh dibilang itu bagian dari sains. Tapi kan itu bisa dibalas juga kan, dia ini udah pergi, nggak mungkin datang lagi buat dua kalinya. Ya kan gitu. Bagaimana kalau balasannya begitu? Oke, pertanyaan berikutnya, dia meninggalkan bukti nggak gitu, meninggalkan jejak, ada bendanya nih, bukan foto ya, bukan foto, tapi dia ngasih entah emisi bahan bakarnya kah gitu, atau pecahan apa namanya sayap UFO-nya misal kayak gitu ya, sampai ke teknis kayak gitu, ada nggak gitu. Kalau misalnya ada, nanti baru ke pertanyaan berikutnya. Jadi benar-benar digali aja tuh pertanyaan, nanti kita bisa menyimpulkan bahwa itu benar atau bukan, seperti itu. Terus ini yang kesaksian itu ada banyak, maksudnya yang kesaksian itu ada banyak, ada itu bagaimana, saya ingin bertanya bagaimana sih sebenarnya ilmu astronomi menganggapnya, apakah betul-betul menolak sama sekali atau ya bisa tidak, atau bagaimana? Tentang keberadaan itu. Keberadaannya ya, gini, kalau misalnya ada gitu, nanti ada UFO gitu, misalnya ada UFO, terus pertanyaan berikutnya adalah apa ya, ini gini, UFO itu sebenarnya apa, bendanya apa gitu, benda wujud aslinya apakah gitu kan. Selama ini kita baru nangkep macam-macam versi, bermacam-macam versi. Nah itu ya, versinya macam-macam, sangat banyak, yang ada yang bilang itu pesawat luar angkasa, ada yang bilang itu senjata militer dan sebagainya, macam-macam. Nah bahkan ya, kalau di apa namanya, di astronomi sendiri, kalau bendanya belum terdefinisikan dengan baik, itu ya sulit, sampai sekarang masih ya baru sebatas klaim saja atau baru sebatas Oke. Karena kita butuh ya, desain butuh itu gitu. Terus gimana kalau yang selama ini kan sering kita dengar nih berita, ilmuwan menemukan planet yang mirip bumi, planet yang bisa dihuni, itu apa? Itu apa dalam astronomi itu? Nah, kalau itu balik lagi, nah itu benar-benar sainsnya, karena ada cara yang istilahnya terstruktur, yang rigor gitu, yang benar-benar ketat, gimana cara bisa menentukan bahwa planet itu mirip dengan bumi atau enggak mirip dengan bumi. Itu ada lagi di bahasan di S1 astronomi, itu ada pembahasan tentang eksoplanet dan astrokimia dan astrobiologi tadi. Kalau itu berarti ada metodologi ilmiahnya. Tapi kalau ada asumsi bahwa bisa jadi di sana ada yang hidup juga, itu berarti tidak termasuk, itu hanya bukan metode ilmiah, tapi hanya asumsinya yang tercipta karena ada yang istilahnya dua macam kira-kira ya. Ada yang memang betul ada, tetapi asumsi itu belum tentu terjadi ya. Betul. Jadi bisa ada, bisa enggak kayak gitu. Jadi ada nih planet kelihatan bendanya, kita bisa ngukur grafika, semua astronom dunia bisa ngamat, terus bisa diukur, bisa dibuktikan. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya kan, kira-kira di sana ada kehidupan atau enggak? Nah, itu cari beda lagi metodologi gitu. Itu beda lagi ya. Itu masalahnya orang-orang itu kalau udah gara-gara ini juga sih, media juga sih. Misalkan ilmuwan bilang ini digembar-gemborkan kan seolah-olah. Betul. Kayak terus, misalnya ini. Kayak gimana? Kayak misalnya apa? Misalnya apa? Baru-baru ini, baru beberapa minggu atau sebulanan yang lalu, kalau misalnya Kang Fuad pernah dengar, di Venus ditemukan kehidupan. Pernah dengar nggak berita kayak gitu? Ya, ternyata bakteri. Bukan ya? Ternyata molekul yang ada di entitas kehidupan. Jadi jadi media itu langsung bikin, ternyata ada kehidupan gitu. Padahal cuma molekulnya aja. Thumbnailnya gambar ini lagi, thumbnailnya gambar alien lagi, thumbnailnya. Ya kayak gitu-gitu ya, makanya kadang kami agak sedih juga kan, bukan maksud kami sampai situ gitu, belum sampai ke kesimpulan sejauh itu, karena baru molekulnya aja. Kayak ini juga yang kemarin yang tentang 8, misalkan Indonesia mengeluarkan dana sekian miliar buat mengamati alien, kan itu pelintiran kan? Iya, betul, sedih jadinya rasanya, padahal bukan situ maksudnya. Ya. Saya sedihnya itu apa ya, banyak yang terprovokasi gitu, misalkan ngapain sih buat, malah kan ada yang mendiskreditkan ilmu astronomi, bilang ngapain sih ini buat observatorium, buang habis
apa namanya, buang-buang uang aja. betul betul betul. Itu sedihnya. Oke. Terus satu pertanyaan lagi, kenapa sih sering sekali kita dengar juga berita meteor akan menghantam bumi, misalkan 2018 ada lagi, 2019 ada lagi, 2020 kemarin ada lagi kabar meteor akan menghantam bumi dan kiamat apa segala macam. Kenapa sih sering sekali muncul seperti itu di publik Oke. kira-kira? Nah, jadi sebetulnya faktanya meteor Hmm. tuh setiap hari berjatuhan ke bumi. Masalahnya Hmm. ukurannya nggak sampai sebesar yang apa namanya yang bisa waktu dinosaurus punah itu kemungkinannya kecil sekali untuk bisa jatuh yang Hmm. sebesar itu yang bisa menghancurkan bumi sampai istilah kiamat lah ya istilahnya. Hmm. Karena meteor yang jatuh ke bumi yang paling banyak, yang paling sering ya ukurannya kecil-kecil. Ketika ukurannya kecil, maka di atmosfer dia sudah terbakar habis sehingga kita cuma bisa lihat kilatan cahayanya aja dan ya udah. Ada yang bisa sampai jatuh ke bumi, ada batunya ya mungkin Oke. ukurannya kecil-kecil. Tapi yang besar banget sampai istilah katastrofik gitu ya, bisa menghancurkan satu planet, itu kemungkinannya mungkin bisa jutaan atau miliaran tahun baru bisa terjadi gitu. Jadi kenapa setiap tahun ada gitu. Nah, itu Iya. saya kurang paham, itu mungkin orang-orang Hmm. di permediaan yang ngerti Ya, bisa kenapa harus media, betul. diamati gitu. Saya setuju sih. Iya, iya. Saya kan ini basicnya ilmu komunikasi, Ah, media, iya, iya, kajian iya. media. Betul, Saya betul. ini kayak emang sih kayak ada suatu hal kecil gitu, kayak yang tadi itu yang molekul itu terus dibesar-besarkan, kayak Ah, mungkin saja ilmuwan yang diwawancarai cuma bilang A, terus bilang B, C dan seterusnya. iya, Itu betul. menurut saya sih. Ah, dan apa ya, Tahun ini jadi depan pasti ada lagi. Pak. iya. Ya saya yakin sih. Iya, yeah, kayaknya sih. Dan ini jadi obrolan kami di ikatan alumni Hmm. astronomi kan ada grupnya tuh. Terus suka ngobrol Hmm. nih kalau misalnya ada berita astronomi yang Hmm. heboh gitu. Iya. Nah, itu pasti kayak kadang dibecandain atau kadang kami jadi sedih juga karena bukan maksud itu maksud aslinya. Jadi dulu sampai pernah ada satu pendapat yang bilang bahwa seharusnya ini jadi evaluasinya orang-orang di permediaan ya, Benar, benar, minimal benar. mereka juga belajar sains lah gitu. Jangan cuma dengar terus oh di otak-atik kalimatnya gitu. Harusnya mereka juga belajar sains, jadi nggak cuma belajar komunikasinya aja. Maka dari itulah di tadi yang di salah satunya tadi ya tujuannya astronomi ya mengenalkan astronomi ke masyarakat supaya seenggaknya masyarakat itu jadi lebih cerdas, lebih aware terhadap fakta sains gitu. Oke. Dan orang-orang itu baru ingat astronomi pada saat bulan Ramadan aja kali ya, baru sadar Iya, oh astronomi iya, ada. iya kayak gitulah. Ya padahal mah lebih Dan dari itu banyak banyak jenisnya. sebenarnya pada saat itu kita baru tahu oh ternyata eh, maksudnya kayak orang di lapan, orang yang astronom itu sebenarnya suatu pekerjaan atau suatu profesi yang selama ini sebenarnya ada, cuma jarang kita ketahui bahwa mereka ini setiap hari sebenarnya bekerja kan, para kayak orang di lapan itu sebenarnya tiap hari kan bekerja, nggak cuma menjelang Ramadan aja kan. Betul, betul, sangat betul kan banyak yang harus diteliti. Dan itu ya panjang lah pekerjaannya. Itu pengamatan hilal itu sebagian kecil banget dari astronomi, padahal yang dikerjakan banyak dan panjang pekerjaannya lama. Oke, dan banyak job ya kalau ini menjelang Ramadan, banyak job jadi wawancara radio, TV. Kalau diwawancarai ya sering. Nah, jadi ahli kan. Saya pikir kadang oh kayaknya nih bulan Ramadan itu sama bulan Idul Adha itu adalah paling banyak jobnya dari ahli-ahli astronom. Walaupun di luar itu pasti banyak juga kan penelitian, mengajar mungkin kan. Betul, 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 sangat betul. Ya mungkin sama lah kalau misalnya ada bencana alam, pasti yang nanti Hmm. yang ramai itu ahli apa gitu, ahli vulkanologi kah atau ahli gempa. Yang Hmm. dimuncul di media kan itu tuh. Terus seolah-olah Benar, benar, ketika benar. bencananya udah beres, Ya. dikira vulkanologinya udah nggak ada kerjaan lagi, padahal enggak gitu. Padahal mas tiap hari dia mengamati gunung berapi kan Iya, misalnya. iya Tiap hari makanya. datang ke kantor masuk jam 8 gitu kan. Betul, betul. Ya sama lah kayak Oke. orang biasa juga. Oke, terus kita ini beralih nih ke materi terakhir yang kita masih ada 10 menit ya, saya siapkan 10 menit. Oh ya Uh, boleh, boleh. Apa-apa. isu yang juga isu lama sebenarnya, tapi yang masih ada juga sih. Saya kemarin cek di Gramedia masih ada ini membahas tentang ini. Bukunya itu adalah 50, kalau bukan 50, 150 bukti tak terbantahkan bahwa bumi itu datar. Nah,
pertanyaan saya pertama, soalnya kenapa buku ini bisa lolos gitu? Kenapa buku ini bisa lolos di Gramedia, disetujui penerbit, apa ya? Pokoknya lolos screening lah. Itu pertanyaan saya Iya, yang iya, pertama betul. sebenarnya. Kenapa ya? Kenapa? Nah, bagaimana tanggapan ilmu astronomi sendiri ya mengenai Hmm, fenomena? Sebenarnya kemarin sudah ada dari pihak Lapan yang sudah klarifikasi, tetapi betul, betul, betul. masih sekarang masih ada. Atau mungkin memang sih pemikiran itu kita tidak bisa menghilangkan sebuah pemikiran dari orang-orang. Benar kan? Betul, betul, betul. Namanya ide itu tidak bisa dibunuh ya. Kalau Hmm, kata-kata quote-quote itu mengatakan ide itu hmm. tidak bisa dibunuh. Setuju, Kalau setuju. orangnya mati, orang lain lagi akan mempunyai ide itu. Tetapi kenapa sih kira-kira hal ini masih ada menurut Kang Sahlan? Oke, pertama kenapa masih tadi pertanyaan Oh, pertama apa ya? yang ini deh, yang pertama ilmu astronomi Kenapa buku itu? tanggapannya tentang Oh, oh tentang ilmu flat earther. tanggapannya dulu. Oke, ya sebenarnya sama ya. Kalau misalnya Kang Fuad nanti nanya ke orang Lapan atau kemana ke ahli Hmm. astronomi manapun ya pasti jelas jawaban flat earth itu bukan bagian dari sains sama sekali. Bahkan kami Hmm. bilang itu ya udah itu komunitas, itu udah masuk ke kepercayaan ranahnya. Kepercayaan percaya nggak percaya jadi bukan Percaya. bukti ada atau enggak gitu. Jadi itu udah, karena kenapa kami berani bilang itu kepercayaan, karena cara-cara yang mereka lakukan gitu, cara-cara menyelidiki apa yang terlihat itu tadi ya, metode penelitiannya, sains metodologinya tuh nggak kuat gitu, nggak berdasar, dan banyak yang lompat-lompat seperti itu. Contoh lah misalnya apa ya, saya juga nggak sering sih, adalah satu dua orang teman, bukan anak astronomi ITB tapi di luar astronomi ITB yang Kalau orang astronomi ada nggak yang percaya dengan itu? nggak tahu ya kalau percaya nggak percaya, cuman kalaupun dia nanti meyakini banget gitu garis keras, jelas dia Hmm. nggak akan lulus dari rekam gitu, karena Iya, iya. ilmunya nggak akan kepake gitu. Karena seperti nah ya, jadi ya itu uh, bukti-bukti yang disuguhkan, terus hitung-hitungannya gitu, matematisnya apa ya, saya lihat, saya dulu kan pernah nonton juga lah, melihat apa klaim-klaim mereka itu banyak yang apa ya, rasanya kurang kuat gitu, banyak banyak yang bisa dibantah dengan ilmu sains lainnya. Tapi akar dari flat earth itu ya, kalau saya lihat, tahu saya mereka belum bisa menerima keberadaan gravitasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya Hmm. itu belum bisa kepegang gitu ya, fisika dasarnya belum kepegang, ya udah serahlah gitu. Jadi Berarti emang sudah dari awal sudah ada permasalahan dari awal ya, dari kayak dari dari bawah, landasannya ya, dari dari bawahnya landasannya ya. udah nggak kuat, ya udah ke atas atasnya buyar semua. Jadi kayak ibarat bangunan lah gitu. Karena ya Hmm. gitu, ketika kami jelasan gini, gini gini gini, secara fisika, secara hukum Newton gini gini, ya mereka sendiri nolak hukum Newton ya, setahu saya gitu ya, nolak hukum Newton, Iya, terus iya benar. Mereka ya menolak gravitasi, adanya gravitas. gravitasi itu nggak ada dan sebagainya, dan ujung-ujungnya dialihkan ke jangan-jangan NASA nyembunyiin sesuatu di kutub selatan kayak gitu kan, jadi kayak Hmm. Sebenarnya kalau coba menurut coba. saya ya, itu yang NASA, elite global segala macam itu hanya sebagai ini, kayak pengalihan aja lah, untuk kan tidak bisa argumennya dibantah secara sains, nggak bisa nih. Oh, Betul jadinya betul. kita bahas secara konspirasi. Oh Karena kalau gitu. Iya juga. karena kalau secara konspirasi kita tidak bisa dibantah kan, memang misalkan yang kita Benar-benar. membantah, yang membantah pun bingung membantahnya gimana kan, yang dibantah, yang mereka pun bilang tidak bisa dibuktikan juga. Betul betul. Ibaratnya kita bilang, saya melihat kalau di Amerika kan ada istilahnya Bigfoot ya, Oh iya yang lihat benar-benar. Bigfoot, yang membuktikan dan membantahnya tidak bisa, ya nggak bisa karena nggak, yang sesuatu itu memang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Jadi yang baik yang orang yang membuktikan sama yang membantahnya itu susah ketemunya begitu. Betul betul betul. Ya makanya pendapat saya adalah kalau seandainya mereka gitu mau belajar sedikit aja gitu, belajar fisika sedikit dan menerima gitu, meyakini keberadaan gravitasi, beres tuh, udah hilang runtuh semua tuh flat earth gitu sih. Masa sih kalau mereka belajar menurut masalah. Nah masalahnya itu Oh, dia, oh jadi mereka benar-benar belajar menurut atau enggak gitu. menurut Tahu Kasangan saya berarti kenapa orang masih percaya, karena mereka tidak mau belajar, atau mereka ini enjoy aja dengan penjelasan yang mudah, atau gimana? bisa jadi itu, dan kedua adalah belajarnya dari sumber yang salah gitu ya. Jadi
baca Oke. artikel di internet kah, atau video yang ya di YouTube. Hal-hal seperti itu kan sekarang semua orang bisa bikin ya. Nah, sedangkan di science nggak boleh seperti itu. Bahkan kita selama kuliah dulu bahkan dibilang nggak boleh kan, ngutip dari Wikipedia tuh jelas suatu aib lah kalau bisa dibilang. Karena ya harus langsung ke sumber aslinya, entah itu buku atau jurnal atau artikel penelitian gitu, paper-paper dan sebagainya. Ya makanya sampai sekarang, kalaupun mereka emang benar gitu ya, kalaupun benar, setahu saya belum ada paper yang terakreditasi paper tembus Q1, Q2, Q2 tentang flat earth gitu. Kalau Mana begitu mereka bisa bilang sih kalau yang Q1 Q2 itu dikuasai oleh ya itu dia kan, makanya lah dari situ lagi. Udah kan maksudnya nggak usah, artinya ibaratnya kita meyakinkan orang yang memang tidak bisa, kita tidak akan bisa meyakinkan orang memang yang betul-betul tidak mau. Iya. Betul, makanya ada bercandaan juga, ya kita doakan saja semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Gitu sih. Oke. Ya. Baik, ya. Tapi saya herannya tadi sih kok bisa bukunya lolos gitu di Wah Gramedia. itu kenapa ya? Nah itu dia tadi, kita perlu sih orang-orang yang bekerja yang fokus di bidang ke penerbitan atau kepenulisan yang emang dia paham Benar. sains. Enggak, Saya yakin sih. ya sehingga Orang-orang sains itu harus ada di segala lini, dia harus masuk betul, media, harus benar. masuk penerbitan, karena itu supaya orang-orang tidak ada pseudo science di mana-mana. Dan itu tadi ya lagi larinya masalah untung rugi sih kalau saya lihat. Kalau misalnya Iya, wah ini isunya rame nih, ya udah dijual lah, itu jadi barang jualan. bisa jadi yang membuat gitu. buku itu dia lihat ramenya kan, bisa jadi kan. Benar ya Allah alam nih. Mungkin kita berkonspirasi juga nih. Iya. Gitu. Sebenarnya ada satu lagi sih yang tidak berkaitan Oh ya sains boleh juga, silakan. cuma yang ini. Apa-apa. Sains kesehatan itu apa namanya? Pseudo sains kesehatan itu loh sekarang juga kan nih hoax kesehatan itu kan yang nomor satu kan di antara yang lain-lain. Itu yang nomor satu, kesehatan itu paling banyak, kayak yang seolah-olah ilmiah tapi tidak ilmiah seperti itu. Betul. Dan masih Iya. banyak rakyat Indonesia yang mempercayainya. Itu menurut Kang Salah nih, sebagai sebelum penutup, rakyat Indonesia nih memandang sains itu sudah di taraf mana? Udah baik, cukup, atau gimana? Kalau secara kualitatif mungkin masih masih jauh dari cukup ya, karena kalau saya ngeliatnya, seandainya masyarakat awam sudah melek sains lah, istilahnya melek sains gitu ya, sudah science literate misalnya istilahnya, tentu kita pasti nggak akan lagi nerima kabar-kabar WhatsApp yang hoax itu gitu. Hampir setiap, mungkin saya punya grup keluarga lah ya, mungkin Kang Fuad juga punya grup keluarga, pasti tuh setiap hari masuk berita entah dari mana lah, kabar dari mana, kayak apa ya, jadi PR kita bersama ya buat mencerdaskan masyarakat supaya ketika mereka sudah tahu mana tanda-tanda informasi yang benar, mana yang nggak benar, ya itu sudah selangkah lebih maju lah untuk menuju ke tadi ya, ke apakah tingkat pemahaman sains sudah bagus atau enggak. Minimal dari dia menerima informasi itu dulu sih, kalau saya lihat nih. Tanya sudah betul, sudah caranya sudah benar, dan dia bisa nerima informasi dari yang kredibel, kesananya gampang lah, entah itu sains, apakah dia teknologi atau apapun itu, melek semuanya jadinya, melek teknologi, melek sains, melek apa lagi, melek kesenian, pokoknya melek semuanya, selama cara ngambil informasinya benar dan sudah bisa bedain mana yang benar mana yang enggak. Oke. Terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan yang selama ini orang-orang salah paham mengenai jurusan astronomi, yang ingin diklarifikasi seperti itu. Apa ya? Sebetulnya nggak ada khusus, cuman intinya astronomi itu belajar ya, astronomi beda dengan astrologi, pertama jelas. Lalu berikutnya, belajar astronomi itu pertama bisa saya mau ngomong apa ya bahasanya, intinya inilah, bisa memajukan kualitas peradaban, karena dari zaman dulu sekali ya, penentu peradaban maju atau enggak dari ilmu astronomi, salah satunya ya, sainsnya maju ya seterusnya maju seperti itu.
Dan kalau misalnya belajar astronomi, jangan khawatir kerja di mana dan sebagainya. Kerja, gaji, terus karir dan sebagainya itu bonus gitu. Tapi apa ya? Coba cari, nggak cuma astronomi, coba cari suatu hal yang bisa bikin teman-teman tuh jadi belajar terus gitu. Dan salah satunya astronomi tempat yang baik menurut saya untuk makin sering bertanya lagi, makin pengen belajar lagi seperti itu. Gitu sih. Jadi astronomi itu mengasah akal untuk diterapkan di kehidupan sesama. Oke. Pertanyaan terakhir tolong dijawab dengan cepat. Kuliah di jurusan astronomi susah nggak? Susah. Oke, oke, baik. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah penasaran dengan jurusan itu, silahkan dicari lagi lebih lanjut di Ya. sumber-sumber terpercaya lainnya. Bisa dari ke website apa namanya ITB di jurusan astronomi karena itu hanya satu-satunya di Indonesia. Oh, ya. Seperti itu. Atau bisa juga sih yang lain, cuma yang penting informasinya terpercaya. Ya, intinya Baik, makasih ya Kang Sahlan. Sama-sama. Semoga lancar segala urusannya, kuliahnya. Amin, amin. Dan buat teman-teman, sampai jumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih.